Jadi saya buat frekuensi kumulatifnya dari yang kemarin. Saya tinggal tambahin tabel frekuensinya. Nah, tapi di bagian shortingnya itu saya coba ubah pakai bubble short. Nah, pertama ini kita masukin jumlah mahasiswanya dulu. Nah, itu kayak jumlah mahasiswa itu kayak banyaknya data. Situ kita buat list nilai mahasiswanya, list kosong. Situ nanti total nilainya ini buat yang sama dengan 0 untuk penjumlahan nyari meannya. Terus itu di sini ada looping for i in range jumlah mahasiswa. Itu dibuat nilai sama dengan integer input, masukkan nilai mahasiswa ke. Jadi nanti setelah kita masukin banyaknya jumlah mahasiswa, nanti kita masukin nilai-nilainya satu persatu. Terus itu nilai mahasiswanya nanti di disampingin gitu. Nah, habis itu di sini ada data mahasiswanya. Nah, data mahasiswanya di sini saya buat urut ke samping gitu, Pak, per baris. Setiap 10 nilai itu satu baris. Kalau misalkan lebih dari 10 nilai, dia bakal ke bawah. Nah, berikutnya kita lanjut untuk pengurutan. Kan tadi datanya udah dimasukin. Nah, itu kita lanjut ke pengurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini pakai bubble chart. Nanti tinggal, jadi kalau misalkan ada angka gitu 8, 2, 6, itu nanti yang frekuensi paling, enggak, angka yang paling ujungnya, yang 8 sama 2 itu dibandingin gitu, Pak. Itu nanti ditukar. Kalau misalkan 8 lebih besar daripada 2, berarti nanti ditukar. Jadi 2-nya nanti paling awal. 8-nya pindah ke kiri. Ke kanan. Nah, habis itu lanjut, nanti setelah diurutkan, kita buat lagi data mahasiswa yang udah urut. Sama kayak tadi, dia berupa baris gitu. Lanjut, nanti sini ada meannya. Meannya tinggal total nilai dibagi jumlah mahasiswanya. Habis itu kita lanjut buat frekuensi. Ini nyari frekuensi. Setelah data diurutkan, kita nyari frekuensi terlebih dahulu dari masing-masing angkanya kan. Nah, habis itu kita buat looping for nilai mahasiswa buat nyari frekuensinya. Nah, nanti kan ini nilainya di nilai mahasiswa yang udah terurut ya. Habis itu kita hitung nih masing-masing. Misalkan yang udah terurut nih 2, 3, 4. Nah, nanti 2 misalkan cuma satu. Nah, ini nanti dia masuk ke frekuensi nilai undangan 1. Berikut pun seterusnya. Kalau misalkan nilai 2 ternyata ada 2 ataupun 3, 4, nanti dia kebacanya di frekuensi nilai plus sama dengan 1. Nah, setelah setiap masing-masing nilainya itu udah diketahui frekuensinya, kita nyari frekuensi tertinggi buat nyari nanti modusnya. Nah, jika frekuensi nilainya nanti lebih besar daripada frekuensi tertinggi, tadi frekuensi tertingginya udah diinisialisasi sama dengan 0 ya. Nah, misalkan lebih dari 0, misalkan frekuensi nilainya ada nilai 8 dan 6 itu 2 gitu. Nah, 2 itu misalnya frekuensi nilai si nilainya ini 8. Frekuensi si 8 ini lebih dari 0, maka lanjut frekuensi tertingginya misalnya 2. Berarti eh, frekuensi tertingginya 2. Modusnya nanti bakal muncul nilai 8. Lanjut kalau misalkan frekuensi nilainya ini sama dengan equal to frekuensi tertinggi, nanti muncul lagi modusnya. Nah, jika nanti panjang dari modusnya ini equal to 1, berarti nanti munculnya hanya 1. Kalau misalkan lebih dari 1 eh, angka modusnya ini, maka nanti akan muncul, kalau misalkan lain modus lebih dari 1, dia memiliki frekuensi tertinggi yang sama. Misalnya 8 dan 6 memiliki frekuensi tertingginya sama-sama 2. Gitu. Jadi nanti dia masuk ke bagian sini. Modusnya tidak ada. Karena nilainya memiliki frekuensi tertinggi yang sama. Nah, lanjut. Yang kemarin kuartil juga sama, cuman saya ubah dikit di bagian ganjil. Nah, di sini tadi kan jumlah mahasiswanya kita coba ganti jadi N. Nah, di sini untuk modusnya, kalau untuk genap, N mod 2,
hasilnya 0, maka lanjut ke nyari median. Situ kalau misalkan if n bagi 2, 10 bagi 2, itu pembagian bulat ya, 5. Kalau 5 kan berarti lanjut bacanya ke yang else. Q1, untuk mencari Q1 sama Q3-nya. Kalau misalkan N-nya itu 12 dibagi 2, 6. Nah, itu genap ya. Berarti nanti bacanya ke sini. Itu pun seterusnya ke yang ganjil. Nah, ini lanjut ke frekuensi, tabel frekuensinya. Di sini saya buat ada beberapa kolom, ada nilai, frekuensi relatif, terus yang persennya, sama frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan, sama yang persennya, terus sama frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan, sama yang persennya. Di sini saya inisialisasi FK kurang dari sama dengan 0, biar nanti pas di looping kebaca di sini. Di situ ini frekuensi kumulatifnya sama dengan jumlah mahasiswa. Itu total frekuensi sama dengan 0, frekuensi relatifnya sama dengan 0. Ini total buat ngitung nanti jumlah total frekuensinya samanya berapa. Nah, ini yang relatifnya samanya nanti total berapa, sama yang ini FR persen terakhirnya sampai 100%. Nah, di sini saya looping nilai infrekuensi. Saya buat frek lagi sama dengan frekuensi si nilainya. Nah, frekuensi relatifnya itu rumusnya frekuensi nilai dibagi jumlah mahasiswa. Kalau yang persen, itu frekuensi relatif tinggal dikali 100 aja. Situ FK kurang dari itu, nanti dia penjumlahan dari yang paling atas dengan yang setelahnya gitu. Begitupun tinggal yang persennya itu tinggal dikali 100 kali 100. Nah, yang lebih darinya itu diinisialisasi dulu. Nah, ini kan FK lebih dari sama dengan frekuensi kumulatif lebih. Nah, ini kan sama dengan jumlah mahasiswa. Karena dia nanti lebih darinya dari jumlah frekuensinya itu paling totalnya. Nah, habis itu nanti dia dikurangin ke yang selanjutnya frekuensi. Nah, yang persennya tinggal kali 100 aja. Situ ini totalnya tinggal diituin. Kolomnya samain sama kayak yang di atas. Itu yang totalnya juga. Udah deh, saya izin running ya, Pak. Iya. Saya pakai data yang kemarin, Bapak. Iya, boleh. 9, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, jadi kayak gini, Pak. Jadi yang FR itu kan tadi apa rumusnya? 1 di frekuensi dibagi total, 1 dibagi 9, itu 0,11. Nah, yang persennya tinggal dikali aja. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan itu, dia tinggal ikutin. Nah, 1 dulu, habis itu nanti yang ke bawahnya 1 tambah yang setelahnya nih, 1 yang bawah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 1, 9. Kalau FK kurang dari atau sama dengan persennya ini tinggal kali 100. Tinggal 1 dibagi total dikali 100. Yang FK-nya kita dari yang paling totalnya kan 9. 9 ini kita kurangi dengan 1, 8. 8 kurang 1, 7. 7 kurang 1, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3 kurang 2, 1. FK-nya tinggal di 9 dibagi total dikali 100. Terus terusnya. Gitu, Pak. Kalau 2 kolom terakhir itu tujuannya apa? 2 kolom terakhir yang mana? FK besar sama dengan dan FK besar sama dengan persen. Yang persenannya, Pak. Ya, 2 kolom terakhir. Oh, yang Nah, lebih itu. dari ya. Ya, tujuannya apa? Saya lihatnya kumulatif ada 2 bagian, Pak. Ada 2 jenis. Jadi saya coba cari. Iya kah? Iya, ada yang kurang dari sama lebih dari. Dia juga bingung tujuannya. Bukannya kumulatif itu hanya itu ya? Searah ke bawah ya? Aneh, saya juga masih bingung, Pak. Saya lihatnya begitu, Pak. Ada 2. Referensi dari mana? Dari PPT.
Wah, nanti takutnya takut salah baca orangnya. Kok ada yang 100 di atas? Dihilangkan aja, Sal. Yang Dihapus 2 aja, Pak. kolom terakhir itu. Oke, Pak. Dimatiin aja Hoki, menampilkannya. Nah, ini Iya, menampilkannya dimatiin aja. di sini ya, Pak. Ya, jadi nggak usah ada itu. Yang 2 kolom. Di sini. Ya. Yang atas juga untuk judul tabelnya. Sampai lebih dulu. Terus satu lagi. Ya. Buat running. Kurang tanda petik 2 di belakang. Iya, beda. Ini, Pak. Ini lupa. Masih ada. Masih ada. Berarti mana yang hilang? Itu lebih dari ini belum dihapus. Ya. Ya. Oke. Balik ke sintaknya. Baik. Langkah untuk membuat atau menampilkan frekuensi kumulatif adalah yang pertama, data diurutkan. Coba lihat ininya, lihat luarannya. Diurutkan. Oke, input data, banyak data, input data, data awal, data diurutkan sudah gitu kan ya. Setelah itu, langsung saya melewatkan modus segala macam ya. Langsung buat tabel frekuensi dulu, gitu ya. Lalu di sini menampilkan kolom nilai, ada frekuensinya, ada frekuensi relatif ya, itu yang ya. Relatif, lalu ada persentasenya, lalu FK-nya kumulatif. Di mana kalau kumulatif, yang pertama itu sesuai dengan frekuensi, yang kedua, baris kedua adalah jumlah dengan baris sebelumnya dan seterusnya gitu ya. Ya, coba klik ke sintaknya. Mengurutkan sudah, lalu menampilkan sudah, menampilkan. Nah, yang tadi ya, yang kurang, yang lebih dari kurang tadi itu yang saya masih belum paham fungsinya apa, jadi nggak usah dicampurkan, nggak apa-apa. For nilai in frekuensi. Oh iya. Oke, cukup kalau saya untuk data tunggalnya. Sudah oke menurut saya. Belum yang lain ada pertanyaan? Silakan. Dari sintak yang sudah disampaikan oleh Salsa. Nah, ini bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ika, Debbie, Salman. Ini sih Pak, masih bingung kayak kalau misalnya dipisah-pisah pakai itu tuh gimana sih caranya Pak? Bisa. Iya tadi kan pas di running kan bisa pisah. Oh, kayak tabel Naik ke gitu. bawah itu ke bawah. Nah, itu gimana ya? Kalau misalnya Coba tampilkan yang tampilannya. Sal. Nah, ini. Yang mana coba? Nah, di tabel frekuensi itu kan dia nilai ke bawah gitu Pak. Oh, Naik oke. kolom. Oke. Coba lihat sintaknya. Jadi Debbie bingung menampilkan 2, 4 segala macam kolom gitu ya. Nah, prinsipnya adalah looping untuk memanggil.
looping untuk memanggil prinsipnya. Ya, coba dilihat di bagian baris 91 sampai ke baris 105. Ya, sebenarnya memanggilnya itu sintaknya hanya 105. Kenapa 105? Karena masih dalam fungsi looping yang for. Posisinya 105 itu menyorot dalam atau sejajar dengan for? Nah, berarti masuk dalam for-nya, memanggil isi dari variabel apa tuh? Nilai frekuensi seterusnya gitu ya. Dalam loopingnya yang di 91. Misalkan gini, nilai for nilai in frekuensi, berarti kan nilai kan dibaca kan dari nilai keberapa sampai keberapa gitu kan ya. Makanya yang pertama masuklah menampilkan langsung di baris pertama. Setelah selesai looping lagi nilai kedua, terus gitu. Jadi kalau coba di stop dulu, Sal. Oke, Pak. Baik. Kalau kalian saya keluar dari Zoom nggak? Nggak? Suara saya jelas nggak? Di Zoom. Leni. Jelas, Pak. Oh, jelas. Biasanya di saya kedengaran lagi, soalnya kan di earphone saya nggak ada. Jadi, ini. Tadi ada for. Baik, tadi ada for di situ. For gitu ya. Dari saya bebas ya, nggak di situ ya. In apa gitu ya. Saat kalian pakai for ini, maka ada perintah. Print apa? Maka untuk yang bilangan pertama, ya, sampai kan tambah 1 ya kan? Sampai bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga gitu kan ya. Nanti ya, ini gitu. Melakukan print ini, print pertama. Lalu selesai jumlahkan ini, balik lagi di sini. I sama dengan 2. Perintah berikutnya. Sehingga saat dia membaca nilai in apa frekuensi ya? Ya, menampilkan yang pertama apa? Nilai pertama 2 misalkan. Selesai 2, lalu naik lagi ke sini. Yang berikutnya apa? 4 misalkan. Selesai 4, lari ke sini lagi. 6. Selesai ini lari ke sini lagi. Terus begitu sehingga nanti akan terwujud atau terbentuk seperti ini. Ke bawah. Nandun. Begitu sederhananya kalau memahami for untuk menampilkan. Berulang terus. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin menampilkan dia bentuknya baris ya berarti ya. Kan banyak baris ke bawah kan. Berarti pakai for pengulangan. Tapi kalau menampilkan kolomnya, tinggal kasih jarak. Tapi makanya salsa ada jarak sekian apa? 10 berapa ya? Jarak lagi kan? Ada perintah gini kan? 10 dan seterusnya gitu kan ya. Itu jedanya. Kolom 1, kolom 2 itu jedanya. Ya, jadi kalau hanya ingin menampilkan, memanggil nilai dari suatu variabel secara berulang dengan ke bawah itu, jadi pakai ini, for atau pengulangan. Gitu ya, sampai banyaknya
banyaknya yang ada variabel itu di sini. Gitu. Oke, saya stop share dulu. Coba Salsa tampilin yang tadi, Sal. Enggak, yang ini aja dulu. Baik. Saya bisa notif ya. Oke. Baik. Dari sini, dari baris ini, yang for, gitu kan ya. Semua kan masuk jalan sini. Sampai sini ya. Ini kan? Betul ya? Yang ini nampil nggak? Menampilkan nggak? Menampilkan nggak? Ini menampilkan nggak saya tanya? Memanggil atau menampilkan nggak? Hmm? Enggak ada perintah print di situ. Hanya menghitung aja kan? Ya, menghitung berulang dia. Yang menampilkan di bagian mana? 105 yang hanya ada kata print menampilkan. Jadi yang ini hanya hitung operasi. Yang ini menampilkan. Sehingga kalaupun yang baris ini dari sini sampai sini mau dimatikan, dihilangkan, ini dipanggil 05, muncul nggak? Hah? Muncul nggak? Atau yang muncul apa? Muncul balasnya? Yakin? Lihat, ada bagian nilai di sini. Manggil variabelnya di mana? Dalam yang ini atau yang di atas? Variabel nilai isinya di mana? Ada nggak? Ada di balang di operasi ini, ada nggak variabel nilai dioperasikan? Hah? Jadi nilai ngambil dari mana? Dari atas. Jadi mungkin nggak tampil kalau yang ini dimatikan. Hmm? Mungkin nggak? Yang dioperasikan dalam yang saya dari 106 ya. 104 atau 03 itu kan hanya operasi. Ya, kali tambah kurang bagi gitu kan ya. Menampilkan isi hasil operasinya di bagian 105. Contohnya di situ ada FR persen. Yang ini ada di mana FR persennya? Ini mana ya? Ya, 94. Saya lupa soalnya. Mana aja bisa. 94 ya. Ini ini misalkan. Lalu yang ini kurang tadi, yang mana? Nah, ini kan. Nah, kalau nilai di mana? Di atas kan? Artinya sudah ada nilai isinya kan sebelumnya. Dan di bagian yang ini kan nggak dioperasikan. Tinggal manggil aja dari atas ini kan. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini dimatikan, muncul nggak nilai? Muncul. Tapi yang lain, kenapa? Iya, karena pasti dimatikan. Nyambung ya? Jadi sebenarnya kalau dia bilang Pak gimana ngambilinnya data itu bawa ke bawah. Kalau kamu hapus bagian ini, bagian mana ya? Yang nggak ada perhitungan di bawah di atas ini, misalnya ini ya. Itu hapus semuanya ini. Muncul nggak nilai? Muncul. Karena datanya udah ada kan? Data awal bentuknya ke bawah apa ke samping? Ke samping kan data awal yang tadi Salsa bilang kan? Tulisnya ke samping kan? Cara turun ke bawah gimana? Pakai for tadi. Kan tadi juga ditanyakan kan? Gimana cara menampilkan data yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Kalau data sudah ada seperti nilai begini, sudah ada kan? Tinggal dipasi pengulangan untuk menampilkan ke dalam bentuk for. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi semua dilakukan di sini hanya operasi menampilkan bagian yang 105 saja. Nah, karena 105 berulang karena masuk dalam 105 mana? Ini berulang karena masuk ke dalam
Masih dalam sini. Nah, berarti kan di bawah dalam bagian for kan? Nah, kalau yang 107 gimana? Nah, jadinya berulang nggak? Enggak, hanya sekali tampil. Gitu ya. Nah, coba buktikan. Kita buktikan ya. Ya. Coba salsa yang 105 menjawab ke dalam. Tersedia dengan form. Ya, di running. Nah, tuh. Cuma sekali. Gitu ya. Yang kebaca data ke berapa? Ya, data ke terakhir. Gitu ya. Karena nggak berulang. Nah, cuma karena di berulang, akan dimasuk ke dalam berulang. Sekarang balik ke 105-nya menjawab ke dalam. 107, 105 untuk isi dalam. Biasa ya. 105, 107 masuk ke dalam dua-duanya. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat coba. Betul. Dua-duanya kan ke bawah. Kita lihat tampilannya. Nah, iya, karena kan dia gantengan atas bawah kan. Iya. Ini begitu manggil satu, hitung total, nah bikin totalnya. Begitu kan? Manggil lagi isinya yang variabel nilai kedua, isi totalnya. Karena ngambil total berikutnya. Begitu terus. Gitu ya. Jadi pahami ya? Oke. Ada lagi yang lain? Balikan sel seperti ya tadi. Silakan yang ingin bertanya yang lain. Cukup? Ya. Jadi sudah dijelaskan sama Salsa prosesnya. Karena ini nyambung yang kemarin, jadi sudah nggak terlalu panjang ya penjelasannya. Sehingga untuk menentukan tabel frekuensi itu pertama sudah diurutkan, ya. Lalu sudah apa namanya? Setelah itu membuat tabelnya dan masukkan input data sesuai dengan yang sudah digunakan di atas, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, data 9 kan gampang ya. Data yang puluhan gimana, gitu kan ya? Maka kita perlu buat yang apa? Data kelompok ya kemarin ya. Saya udah buat. Kenapa nggak jadi? Emang susah ya. Baik. Baik, sampai sini. Sebentar, saya cek dulu ya dengan data yang punya Eda. Ya, dengan yang pernah dibuat frekuensi kumulatif. Nah, coba dikembangkan. Saya nanti di-share ya, sintaknya ya. Coba dikembangkan jadi begini tampilannya.
input A-nya dibuat statik aja, biar nggak, apa namanya, nggak banyak itunya. Bentar, tadi mana sih? Nah, ini angkanya. Di chat Zoom ya. Sasa di-share dulu, lalu coba pikirkan gimana caranya menampilkan atau menghitung yang kolom pertama nilai dalam rentang dan data yang masuk ke dalam di kolom terakhir itu. Tadi kan Sasa sudah bisa nilai dua ada berapa gitu kan ya, ya kan? Nah, sekarang coba mikirin gimana caranya supaya menampilkan nilai, kalau menampilkan nilai yang kolom pertama ini, ya, kayaknya nggak susah, hanya menampilkan saja. Gitu kan ya? Kebayang? Belum? Oke. Menampilkan tanpa menghitung ada. Ya, ini. Ya. Kalaupun gitu mah jumlah-jumlah aja. Nah, tapi yang ini kan udah sama Sasa tadi. Ya. Ini juga sudah. Nah, gimana caranya menghitung yang ini? Melihat data yang ada. Kamu lihat, perhatikan polanya. Ada pengelompokan nggak? Berarti ada pakai apa? Kelas. Kalau bikin kelas berarti pakai apa di Python? Ada pengkondisian. Lihat. Baris pertama, batasnya apa? Atas dong, kan dia mau mengelompokkan kan? Nah, berarti yang kecil sama dengan 30. Masuk ke dalam kelas pertama. Dan seterusnya, sampai ke yang paling bawah. Jadi ada pakai apa di situ pengelompokan? Pakai if. Setelah pakai if, lalu pakai for untuk melakukan pengulangan. Pelan-pelan. Banyaknya data sudah ada. Ini berapa data sini? 30 data. Ya, 30 data kamu punya. Setelah kamu hitung, kamu sudah berhasil menghitung atau mencari frekuensinya. Ya, untuk yang kolom terakhir, yang list data yang masuk, dari mana dapat angka banyaknya bilangan itu? Dari mana? Dari FK atau dari F? Dari F. Jadi kamu patokannya di F. Ya, jadi tadi data yang saya kasih di chat Zoom. Jadi kamu nggak usah input lagi. Itu dulu aja, statik dulu datanya. Ya. Jadi bayangannya nih, saya kasih clue-nya. Kamu punya 30, kamu sudah hitung, ya. Lalu kamu bikin rentang, ya, pakai data atasnya untuk memasukkan kategori yang pertama maksimal berapa, kedua seterusnya. Kebayang? Coba bikin dulu pelan-pelan ya. Tentang nilai dari besar, jadi kurang dari 20 itu kelas atas. Iya, betul. Kelompok pertama dan seterusnya. Gitu ya. Iya. Oh, ini baru masuk nih suaranya. Lah, ini suara saya jelas nggak, Len, tadi, Len? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Ya. Jadi silakan dibuat. Datanya udah saya kirim di chat Zoom. Mikirin gimana caranya menghitungin dulu lah yang banyaknya. Kalau yang nilainya rentangnya bisa ya diatur ya. Kalau saya sih kebayang saat kamu punya nilai, kan berarti ini perlu untuk membandingkan, berarti perlu nilai minimum, nilai maksimum kan ya, betul ya. Lalu dikurang dapatnya rentang atau P ya, jangkauan ya, jangkauan. Setelah itu nantikan untuk menentukan nilai awalnya berapa, lalu tambahkan rentangnya ya. Yang ada log-log itu nyari apa? Nah, jumlah kelas seberapa dan seterusnya. Saya pakai itu ini sebetulnya. Bisa kok, bisa coba. Kalau emang belum kebayang, gini aja dulu. Yang pertama, gimana cara menampilkan atau menghitung yang kolom terakhir. Yang apa namanya nih? Yang banyaknya ada berapa? Datanya siapa aja. Oke? Jadi setelah diurutkan, kamu klasifikasi tuh per berapa gitu. Silakan dicoba dulu.
Mulai kurang dari sama 41 lebih dari sama dengan 30, terus ada itu maksudnya itu di frekuensi itu tadi masih di penempatan itu ya, karena di sini bisa pakai udah kayak apa ini kan kayak juga itu ya ada nggak boleh udah bisa itu kadang-kadang mau kita kali nggak itu kan Lanjut ya, saya mau stop share.
Nah, bisa? Oke, kita coba dulu ya. Baik, kelihatan jelas? Ini jelas suaranya, Len? Jelas, Pak. Baik. Ini saya pakai import mart karena kalau untuk pakai log ternyata harus ada satu fungsi yang dipakai import mart gitu ya. Tapi karena ini awalnya saya coba buatkan tanpa import mart, jadi saya matikan dulu. Ya. Jadi asumsi saja saya membuat banyak kelasnya itu 8. Ini asumsi saja di awal gitu ya. Kita gampang ngelompokinnya. Data ini ada 30 banyak 30 data gitu ya. Lalu ini ngitung panjangnya data 30 pastinya. Lalu ini untuk apa? 4 sampai 7? Mengurutkan. Oke. Karena kan langkah pertama mengurutkan data gitu kan ya. Mengurutkan data ini. Ya. Setelah itu ini inisiasi F nanti itu frekuensi banyaknya data ya. Tiap di bilangan itu lalu ada kumulatifnya
Nah, K ini yang digunakan untuk apa ya, mengelompokkan nanti. Kategorisasi gitu ya, mengelompokkan. C untuk inisiasi di awal. Baik. Tadi saya coba pakai yang ini, yang tadi rumus star apa? Slugdas ya? Oh, kalau ini untuk bikin tabel frekuensi itu, yang ada log n itu, namanya apa ya? Saya lupa. Namanya pakai rumus apa ya? Ya nantilah ya. Nah, terus ini awalnya nggak pakai ini, saya coba matikan dulu. Lalu saya asumsikan 8 kelas saja. Ya, 8 kelas saja. Ini berarti dari 0 sampai 7 ya. Makanya nanti diatur di sini. Ini masih kosong, lalu inisiasi B. Nah, ini pengulangan untuk menentukan batas untuk dihitungnya. Ya, di sini berarti kalau J sama dengan 0, maka di sini hasilnya berapa? 2 dikali, berarti 20 gitu ya. Berarti cari data si AI antara lebih dari 20, gitu kan ya? Dan lebih kecil sama dengan dari 30. Dari data yang ada di A tadi, ya, dilihat lagi, lalu masukkan ke dalam K-nya. K. Tadi kan K kosong kan? Itu ya. Masukkan K kosong, lalu ini sebagai, jadi nanti ada list dalam list. List dalam list nanti, ya. Ini dalam AI, ya, masukkan. Jadi data yang hasil pengelompokan lebih dari 20 dan kurang dari 30 akan masuk ke dalam ini. Ini menjumlahkan nanti, ya. B sama dengan B plus 1, ya. Itu masuk ke atas lagi. Lalu ada C berarti C plus B, ya. Ini untuk masukkan ke dalam frekuensinya, berapa banyaknya, kumulatifnya untuk menjumlahkan. Kan kalau menjumlahkan dia frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi yang sekarang itu kan ya. Berarti ini untuk menjumlahkan frekuensinya. Ini masuk ke dalam sini. Gitu ya. Yang ini untuk yang ini untuk B untuk menghitung banyak frekuensinya ini. Ini frekuensi. Oke, saya dipahami ya, sampai sini ya. Oke, lanjut. Dari sini, luarannya apa? Luarnya pengelompokan data. Kalau saya buat di sini, saya masukkan, tambahkan di sini print K, ya. Nanti kan munculnya adalah K-nya banyak data. Saya matikan dulu ya. Misalkan di sini. Kurang ya. Kurang tanda berakhir. Nih. Dilihat tampilannya. Sorry. Lupa. Belum kelihatan ya. Nah, ini baru nampilkan datanya. Sesuai dengan kelompoknya. Yang K tadi. Coba dilihat. Di sini sudah ada data A, gitu ya. Lalu ada N. Saya tambahkan di sini deh, biar gampang. Print A. Ini print A. Terus ya. Oke. Nih. Print A. Sebelum diurutkan.
Nih, ini setelah diurutkan. Ya, ini setelah dikelompokkan. Oke, saya running dulu. Nah, nih. Sebelum diurutkan, dilihat datanya. Ini ya, betul? Nah, setelah diurutkan, terurut ya. Setelah itu dikelompokkan. Sesuai dengan batas tadi. 20 sampai 30, berarti ini. Gitu kan? Lalu 31 sampai 40 ya. Berarti ini. 41 sampai ini. Ya, dan seterusnya. Hasilnya mana? Ini hasilnya. List dalam list. Oke? Sudah paham sampai sini? Ya, pelan-pelan. Jadi ini baris 21 sampai baris 30 untuk mendapatkan K-nya sudah terurut dan dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Dengan catatan saya langsung menembak banyaknya kelas 8 dengan acuan 20, 30, 31, 40 dan seterusnya. Gitu ya. Saya pahami ya? Ya, jadi ini saya tembak dulu nih. Saya belum pakai rumus untuk menentukan banyak kelas. Ya, saya tembak dulu. Nanti kita bisa ganti nanti seterusnya. Ya. Nah, terus di situ apa namanya? Ini mencatat nilai yang masuk dalam rentang tersebut ya, dan menuliskan ke dalam suatu list dalam list, yaitu nilai KJ. Jadi untuk K0, ya ini kan J sama dengan 0 kan di awal kan? Betul? Ya, isinya apa? Isinya adalah ini, K0. 21, 25, dan 30. Lalu untuk K1, isinya apa? Antara 30, 40 gitu ya. Dan seterusnya. Ini baru menampilkan. Ya. Setelah itu, baru kita bisa menghitung yang lain. Ini saya aktifkan lagi. Ya. Lalu ada J sama dengan 0 untuk inisiasi di akhir, di awal nanti. Ini menentukan datanya. Ya. Di sini dilihat ada frekuensi data yang masuk dalam kategori itu dan frekuensi kumulatifnya. Ya, ini median. Jadi ini menampilkan di bagian yang samping kolom tadi, itu menampilkan K-nya sebenarnya. Betul nggak? Kita lihat. Nih, 21 sampai 30. Ini kan K ya. Betul? Jadi ini dari nilai K sebenarnya. Sudah dapat nih. Kan kalau tadi kan sudah dapat yang frekuensi sama yang kumulatif sudah ada. Saya cuma nampilkan ini doang. Sintaknya hanya begini. Di mana di atas? Nih. Itu ya. Nanti tinggal dimasukkan ke sini sesuai dengan kebutuhan. Ini menampilkannya. Ya. Menampilkannya ini. Nah, kita coba. Sekarang saya mau upgrade lagi, naikkan. Pakai rumus Douglas kalau nggak salah ya. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Rumus apa? Membuat tabel distribusi frekuensi. Namanya apa ya? Namanya.
aturan apa ya? Ya, saya pakai rumus yang sudah umum ya. Kita coba ya. Nih, rumusnya begini kan? Betul ya? Masih bisa kita ya? Sudah jelas ya? Nah, baik, kita lihat di sini. Maksimum A jelas, ya. Minimum A jelas. Clear ya? Lalu ada rumus. Nah, kalau pakai mat, cari log, maka perlu import mat. Ini aktifkan. Ya, ini log. Ini sudah pasti jalan. Lalu kan rumusnya panjang kali itu jangkauan dibagi interval. Gitu ya. Lalu saya coba tampilkan ininya nih. Tampilkan jangkauan, interval, dan kelas. Kenapa pakai int? Kenapa pakai int? Karena iyalah int teacher. Kalau nggak pakai, nanti begini jadinya. Mana ya tadi ya? Nih, jadi begini. Atau di panjang kelasnya jadi koma. Ini panjang kelas, nanti koma jadinya. Nih, kan susah nanti rentangnya. Gitu ya. Kita buat. Tapi int-nya itu berarti kan ke bawah ya. Ke bulletinnya ya. Ya, jadi anggap ambil bawahnya saja. Jadi pakai int. Ini sederhana saja ya. Baik, kita lanjut. Udah dapat. Nah, dapatlah panjang kelasnya adalah berapa? Kenapa nih? Oh, import matnya belum diaktifkan. Tadi saya matikan dulu ya. Ini saya matikan. Dapatlah jangkauannya 75. Nilai maksimumnya dikurang minimum gitu ya. Interval kelasnya 12, panjang kelasnya 6. Gitu ya. Jadi ada banyaknya 6. Ini 8 kan ya? Kebanyakan nih berarti. Kita 6 misalkan. Berarti tambahkan di sini nilai maksimum. Print nilai maksimum. Max dari A.
minimum dari A. Nah, dilihat. Nilai minimum 21, nilai maksimum 96. Gitu ya. Asumsi misalkan sama nih. Dari 21 nilai awalnya. Gitu ya. Terus panjang kelasnya 12. Berarti yang saya ganti apa di sini? Ini yang 8 jadi berapa? Jadi, ayo. Jadi 6. Berarti panjang kelas gitu ya. Betul nggak? Coba masih jalan nggak? Oh, float. Ya, berarti diapain? Mau nggak ya? Kita coba ya. Mau tuh. Ya. Itu udah 6 kan bentuknya kan? Ya, sekarang kita atur. Supaya 6-nya itu menyesuaikan. 12 ya panjangnya ya. Betul? Ini berarti tambahkan. Oh, atasnya aja ya. Tentangnya kan ya. 20, 12. Jalankan dulu. Oh, kok 30? Oh, di atas bawah. Sorry. Dikali 12. Salah. I ditambah kali 30. Oh, tinggal cari formulanya nih, sorry. Ini cari formula supaya dalam rentangnya masuk. Kalau misalkan 0, 0, 20 sampai yang atasnya gimana? Ini 30. 32 berarti ya? Kita tambah begini. Biar mudah saja. Tambah 2. Mungkin nggak? Baris ke-48. 48 itu apa barisnya? Oh, ini. Ini ganti jadi tadi apa? Yang kelas 3. Kenapa ini? Offload juga. Oke. Tampilan belum berubah ya. Berarti di bawahnya belum berubah. Ini I plus 3. Ya, kita coba ya. Plus 2. Gitu ya. Mau nggak ya? Nah, ini udah berubah nih. Cuman rentangnya belum berubah nih. Ya, ini kan dari 21 ya. 21 sampai 32. 21 tambah 12 berapa? 33. Tapi kan biasanya dihitung ya. Jadi 32 benar ya. Nah, ininya udah benar belum? Ini berarti ini sini bukan 31 tapi 33 ya. Kita lihat. Tambahkan di sini. Berarti rumusnya ini yang harus diperhatikan. Ditambah 2. Mungkin nggak ya? 22 tambah 1. Tambah 1, 21. Nanti dicari lagi ya. Sebentar. Saya fokus ke sini dulu.
di nilai ininya nih. Ya, nilai ini. Benar nggak? Di bawah 32, yang atas tetap? Benar. Di bawah 42, benar? Oke, lalu di bawah 52, nah ini nih, masukin di atas harusnya ya. Tapi udah 10 ini, 6 ya. Cari lagi berarti, sini. Ya. Oh, ini nih masalah ini. Ini masalahnya. Saya coba cek dulu. Ya, ini nih. 1, 2, ketiga. Tiga ya. Masih ya. Harusnya ketiga itu mana ya? Ini. Harusnya begini. Oh, di sininya harus diatur lagi nih. Karena nggak masuk untuk yang bawahnya. Coba di sini. J sama dengan 0. Berarti 20 sampai 32. Gitu ya. Proses masuk lagi. I-nya 1. Ini J sama dengan 1. 3. Ya. 3 tambah 2 kan? 1 tambah 2 kan 3. 3 kali 10, 30. Sampai 42. Tapi kenapa nggak masuk ya J-nya ya? Oh, J-nya masuk terus. Ya. Yang tadi yang salah yang di bagian 2, 3. Yang ketiga ya. J sama dengan 2. 2 tambah 2, 4. 4 kali 10, 40. Ini 50 tambah 50. 2, 52 jadinya ya. Ya. J sama dengan 3. AI. J sama dengan 3. Kenapa 51 nggak masuk? Itu pertanyaannya. Harusnya masuk ya. Kenapa nggak masuk? J3. K, J. Rin K, J. Nih. J pertama. 21 masuk, lalu 25. Ini prosesnya ya. 30. Karena dari 21 sampai 32. Yang kedua 31 sampai 33 harusnya ya. Nanti kebacanya batas ke atas. Nah ini. Tapi kenapa ini nggak kebaca ya? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh, karena 6 kali ya. Kalau ini 6 kali ngulang ini. Ini hanya 6 kali ngulang J-nya. Harusnya bisa. Coba saya masukkan 8 ya. Enam maksimum. Nah,
Oke. Oh. Ini saya share, silakan di running dulu ya, dicoba dulu. Kalau pakai yang tadi angka statik 8 sudah bisa, tinggal dipakai, sekarang pakai yang ini. Ya, hasilnya harus sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi saya ganti dulu ini 8, lalu ini 8. Ya, ya benar. Saya ganti, oh iya, ini saya ganti, ini nggak pakai. Ya nggak pakai. Ya, ya, oke. Ini sudah, saya share ke kalian dulu. Oke, oh gitu. Jadi, ya, sudah di-share, lihat di grup. Silahkan modifikasi sehingga bisa digunakan statis. Sambil saya cari juga, karena ini belum ketemu. Belum ketemu untuk membuat dia dinamis.
11, 33. Satu. Oh, udah. Ini 25 nih. 25, 2. Ininya haruslah. Lucu. Oh iya. Oke, saya dapat nih. Ada yang dapat belum? Halo? Nah, ternyata saya coba ini cukup di bagian ini. Ya, ini alurnya ya. J sama dengan 0 ditambah 2, 2 berarti ya? Betul? Ya. Oh, tapi ini nggak masuk ya, 21 nanti ya. Oke, di hasilnya masuk. 21 nggak masuk ya? Kurang kalau 1 ya. Sini. Tapi nggak masuk. Ini ya, saya ada kendala nanti. Coba dicari nanti ya. Sebentar. Kalau dimasukkan begini, 11, itu nanti hasilnya begini. Begitu ya. Ini udah kebaca. Kebaca, benar. Ini maksimal 55 ya. 55 nih, dapat. Maksimal 66.
Di bawah 66, maksimal 77. Di bawah 77, maksimal 88. Maksimal 196. Sudah dapat nih. Gitu ya. Kendalanya adalah di bagian yang nilai minimumnya. Belum masuk kan? Betul ya? Nah, harusnya kan 21 sampai. Cuma kalau saya tambahkan di sini tanda sama dengan, gitu ya. Tapi kan ini 2, 22 jadinya ya. Betul ya? Tambah 1. Ini harusnya kan 44 ya. Oh, kalau dibuat gini mungkin nggak ya? Mungkin nggak? Coba dilihat. 32. Kenapa 32? 55 ketulis ulang ya. Ada yang double nih berarti. 3. Coba yang atas. Yang atas itu 25, 30, 35, 45. 1, 60, 60, 65, 75. Udah benar? 2, 1, 7, 6, 6, 3, 4. Tiga, 1, 7. Oh, 7 juga ini. Kenapa 7 juga? Karena ada 6. Kan sampai 65. Oh, 65-nya masuk ke sini juga ya. Nanti masuk ke sini. Ini PR nih. Ini coba deh lihat. Saya coba buat begini. Kalau dibuat seperti ini, jadi nyari batas bawahnya ini nggak dapat yang 21. Gimana cara supaya dapat? Ini kan tadi begini ya. Sorry. Ya. Kalau tambah jadi ini buat 20, nanti namanya berantakan datanya. Karena kan batas bawahnya ada yang berulang ya. 51, kebaca lagi gitu ya. Ya, jadi harus harus kalau tambahkan 1 di sini jadi 22, 22 tambah 12 dan seterusnya. Jadi begini. Yang miss hanya data pertama yaitu 21. Sekarang gimana caranya supaya tampilan ini jadi penentuan batas ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tadi, ya. Dan kalau pakai kali 11 ini maka 21 masuk gimana? Gimana cara supaya 21 masuk ke dalam list yang pertama ini? Tadi saya coba belum berhasil nampaknya. Jadi kunci di sini nih. Ini dapat sesuai dengan yang kebutuhan, maka nilai K-nya ini, nilai yang list ini akan dapat. Ini dapat, maka frekuensinya akan ketemu dengan sendirinya. Ya, silakan diperbaiki. Ada tugas itunya ya. Oh, enggak ada. Saya nggak begini. Ya.
Masuk ke matriks. Oke, silakan di PR-nya adalah modifikasi yang sudah saya berikan tadi. Agar bisa menentukan batas atas dan batas bawah sesuai dengan panjang kelas ya. Oke, saya ada rapat lanjutan. Jadi jam 10 saya selesaikan ya. Coba kan, Debbie? Gak apa-apa, Pak. Jam 8 online nggak apa-apa? Boleh. Berarti sistem OS itu belum ada. Kepastian, belum. Saya belum, udah ketemunya belum ngobrol Pak Met sih sebenarnya. Oke, cukup ya. Silakan tugas dikerjakan, nanti diupload aja di mana ya? Bagian apa ya? Saya buatkan dulu deh. Tugas tambahan. Materinya apa nih? Fungsi distribusi frekuensi. Ya, silakan tambahkan ya. Oke, cukup. Leni, bisa dipahami tugasnya, Leni? Bisa, Pak. Oke. Kalau gitu kita ketemu besok ya. Jam 8 dan hari Jumat jam 8 juga. Oke. Online ya, 2 hari itu ya. Baik, terima kasih. Mohon kesalahan. Berarti 2 hari besok fungsi. Siapa yang bahas? Fani, satu lagi. Siapa? Amel. Diva. Oh, Ika. Sorry, Ika. Oh iya, Ika. Yang ada. Baik. Intinya kalau fungsi itu kan kamu udah mengelompokkan, cuma bedanya di sini fungsi dibuat general. Kayak kemarin Fani tanyakan, kalau saya bikin input matriks, itu bisa dipakai untuk matriks A, B, C, dan seterusnya. Ya. Demikian juga dengan operasi matriks ya. Jadi operasi matriks bisa jalan kalau inputan Fani jalan. Nah, kamu operasi matriks kan? Kali tambah kurang bagi. Cuma nanti coba dimasukkan ke determinannya. Ya, yang kemarin. Jadi masuk ke situ. Jadi kalau Fani nggak berhasil input matriks, maka harusnya nanti Ika akan bermasalah. Kalau yang matriks A dan matriks B dong nggak gitu, Pak. Jadi di situ saya tambahin kayak di bank itu tuh terserah misalnya mau nanti kayak Semuanya. yang kali gitu matriks A, B, C gitu terserah jumlahnya gitu, Pak. Besar dulu.
Yang dilihat banyaknya matriks apa ordonya nih? Banyak. Banyaknya matriks. Oke. Ya, yang saya mau, jadi user itu bisa menginput beberapa, lebih dari 2 matriks lah. Ya, gitu kan? Ya, jadi fungsi itu general. Di dalam fungsi itu ada input ordonya atau baris kolomnya, lalu ada input elemen matriksnya. Jadi kan kalau fungsi itu parameter kan di program udah parameter kan? Tinggal parameternya nih fungsi matriks A, B, atau C tinggal masukkan angkanya. Bisa ya, Fani ya? Nah, maksud saya begitu ya. Jadi bisa dipakai. Jadi fungsi itu general sifatnya, bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan sesuai dengan yang ada. Nanti setelah masuk dari Fani, bisa input, bisa menampilkan, baru masuk ke IK, operasi matriks, baris kali kolom dan sebagainya gitu ya. Nah, satu tambahan mungkin pakai determinan, Kak, biar kelihatan hasilnya. Iya, tapi jangan kamu bikin fungsi input matriks A, fungsi matriks B, jangan digituin. Jadi fungsi input matriks saja, nanti tinggal diganti matriks A, inputnya berapa dan sebagainya. Ya. Atau Fani mau share dulu yang udah dibuat? Belum? Hah? Boleh, coba share dulu, saya lihat dulu. Di-spill dulu katanya. Bentar ya. Gedean, Van, kecil, Van. Ya, betul. B baris K kolom ya. Ya, kayak gitu. Informatisnya kayak gitu. Jadi bisa dipakai mau matriks A, B, C, Z ya. Pakai fungsi itu maksudnya gitu. Ya. Udah nggak usah di running nanti pada itu. Ya, ya. Pokoknya saya maunya itu bisa pakai buat banyak matriks saja. Gitu ya. Oke? Cukup ya. Yang harus banyak belajar Leni tambahan karena jauh di sana. Ya, siap mudah-mudahan bisa ngikuti dengan baik. Terima kasih. Ketemu lagi besok jam 8 online ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.